Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ikhwani fiddin, a'azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan kita, termasuk diantaranya melaksanakan salat subuh di masjid dengan berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan kajian kitab Tauhid, yang ini semuanya belum tentu dirasakan oleh kaum muslimin yang lainnya. Bahkan sekarang kita mendengar berita saudara kita yang ada di Palestina, jangankan mereka bisa untuk hadir di majelis ilmu, mungkin mereka menyelamatkan diri dari serangan Zionis Israel. Mereka sangat berat bagaimana mereka bisa mencari rezeki, mau makan enak nggak bisa mau makan aja mereka dihantui dengan rasa ketakutan, mau ibadah saja dihantui dengan rasa ketakutan. Itulah wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat keamanan. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan nikmat yang paling utama di antaranya nikmat keamanan, rasa aman, daripada nikmat makan dan minum. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi walahu qutu fi yaumihi hazat lahu nikmatud dunya kulliha. Kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam, barang siapa yang di pagi harinya merasa aman, aman kondisinya, aman dari rasa takut, aman di tempat tinggalnya, kemudian mu'afa fi badanihi, apa itu mu'afa? Sehat badannya, dan dia punya makan di hari itu, punya makanan pokok yang dimakan untuk di hari itu, maka sungguh dia merasakan nikmat dunia dan seisinya. Lihat, di sini Rasulullah SAW itu mendahulukan nikmat aman, rasa aman, karena daripada nikmat makan dan minum. Karena bagaimana mungkin orang bisa menikmati makanan dan minuman kalau tidak ada rasa aman? Bisa Anda bayangkan, Anda mau makan, sedangkan kondisinya perang gitu kan. Setiap mau makan dengar suara ledakan, bom, bombardir. Maksudnya nggak akan tenang. Jangan makan, mau tidur sih nggak bisa. Pasti seenak makanan apapun, kalau kondisinya nggak aman, nggak akan dirasakan nikmatnya makanan tersebut. Mau kerja nggak bisa, mau keluar ketakutan, sana kemari suara bom, suara tembakan. Jadi makanya nikmat aman, rasa aman dari musuh, nikmat aman dari dari kejaran-kejaran musuh, itu suatu nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Dan alhamdulillah di Indonesia ini negeri termasuk negeri yang aman, nggak ada perang-perang, konflik politik dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah masuk pada iman yang ketiga, rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana hadis Jibril, ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al imanu an tu'mina billah. Iman itu engkau beriman kepada Allah.
wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan iman kepada rasulnya, utusan-utusan Allah. Wa tu'mina bil yaumil akhir, ya. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang terakhir apa? Iman yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, kita kemarin sudah masuk pada iman kepada kitab-kitab Allah sekarang. Iman kepada Allah sudah kita jelaskan. Ya, kemudian iman kepada malaikat juga sudah kita jelaskan yang di pertemuan kemarin. Sekarang iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, kita bacakan syarahnya. Ar-ruknus salis al-imanu bil kutub. Rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, ya, kitab samawi yang Allah turunkan dari langit kepada rasulnya. Ada berapa? Ada 4 ya. Ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir sama Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penutup dari para nabi dan rasul, yang menghapus syariat sebelumnya. Ya kan? Jadi datangnya Al-Quran menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Ya, maka tidak boleh kita beriman, ya, kita tidak boleh mengambil ajaran selain ajaran Al-Quran, kecuali yang Al-Quran tetapkan. Ada sebagian syariat Nabi sebelum kita yang ditetapkan dalam Al-Quran, kayak menutup aurat, ya kan, jilbab, khitan, ya, itu kan dalam Al-Quran juga syariat Nabi Muhammad juga diteruskan. Ya, ada sebagian dihapus, ya, ada sebagian yang diperlakukan atau diteruskan. Yaitu yang dihapus sudah nggak boleh kita amalkan. Ya. Jadi Al-Quran ini sebagai penutup yang sudah valid, ya, sudah finish lah ibaratnya, nggak bisa diganggu gugat, nggak boleh ada pengurangan penambahan. Baik, kita bacakan. Yajibu an nu'mina bi anna kalamullahi haqiqatan la majazan. Jadi wajib kita mengimani bahwasannya kitab-kitab Allah itu kalamullah. Ya, kalamullah itu firman Allah, ucapan Allah. Berarti di sini kita menetapkan sifat kalam bagi Allah. Allah itu mampu untuk berbicara, sifat kalam. Nah, ini bantahan kepada orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat kalam bagi Allah. Mereka tidak mengimani sifat kalam bagi Allah. Hakikatan, secara hakikat, ya, la majazan, bukan majaz. Jadi sebagian kelompok itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan hakikat kalamullah. Itu hanya ungkapan, ya, hikayah. Sebuah hikayah, ya, hikayah ungkapan dari Allah saja. Ini keliru. Jadi lafaz Quran yang kita baca itu kalamullah. Makanya lafzi bil Quran, pengucapanku dengan Al-Quran, ini perlu dirinci. Kalamullah atau makhluk? Kalau yang diinginkan adalah suara suara, ya suara makhluk. Suara kita kan suara makhluk. Kalau yang diinginkan kertasnya, ya makhluk kertas. Kalau yang diinginkan tintanya, ya makhluk itu. Tapi yang kita ucapkan dari bacaan-bacaan adalah kalamullah, bukan makhluk. Makanya ucapan lafzi bil Qur'ani makhluk ini perlu kita rinci. Atau lafzi bil Qur'ani lafzi bil Qur'an ghairu makhluk, bukan makhluk, itu perlu kita rinci. Pelafatanku tentang Al-Quran ini makhluk. Ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Ya kan? Kalau yang dimaukan kertasnya, suaranya, apalagi tintanya, betul makhluk. Tapi yang dibaca dari lafaz-lafaz tersebut adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Itu harus dijelaskan. Imam Ahmad menjelaskan demikian.
Ya, jadi mereka mengatakan Quran nih yang kita baca ini hakikat, bukan hakikat apa? Hikayah saja. Menghikayatkan dari kalamullah. Hikayat ini keliru seperti itu. Ini hakikatan kalamullah. Ya, hakikatnya kalam. Kita katakan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis ayat yang menjelaskannya tentang Al-Qur'an adalah kalamullah. Di antaranya surat At-Taubah ya, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka hatta yasma'a kalamullah. Jika salah seorang dari orang musyrik itu meminta perlindungan kepada Muhammad, ya, maka lindungilah dia sampai dia dengarkan kalamullah. Ya, kalamullah. Jadi hakikatan bukan majas. Ingat ya. Bukan majas, hakikatan bukan majas. Dan inilah yang menjadikan Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan akidah ini. Mempertahankan akidah bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, sampai beliau Imam Ahmad harus dipenjara oleh pemerintah setempat waktu itu. Ya, beliau harus dipenjara dan disiksa hanya mempertahankan akidah Ahlussunnah Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad dipaksa waktu itu suruh mengucapkan apa? Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad enggak mau. Antum tahu Imam Ahmad di zaman itu bagaikan bendera, seorang ulama besar yang disegani, diakui oleh seluruh dunia waktu itu. Kalau Imam Ahmad mengucap Al-Quran adalah makhluk, mungkin riwayat yang sampai ternukil sampai saat ini adalah makhluk. Ucapan beliau sangat didengar, hati-hati. Ucapan beliau itu sangat didengar oleh seluruh orang, ditulis. Apa yang keluar dari lisan Imam Ahmad akan ditulis. Sebenarnya zaman dulu tuh ya seorang alim, tokoh besar yang sangat disegani, bahkan diidolakan lah di zaman itu. Maka Imam Ahmad hati-hati. Waktu itu sampai temannya yang pertama Imam Al-Maruzi ketika melihat ya kondisi Imam Ahmad yang disiksa, artinya dia nggak tega gitu ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya cambukan yang dipukulkan kepada Imam Ahmad itu diberikan kepada onta itu akan jatuh tersungkur. Saking kerasnya siksaan itu. Banyak di sini bumbunya. Nah, karena melihat nggak tega ya temannya tuh Imam Raziwi Ahmad. Sudahlah katakan Quran adalah makhluk agar engkau tidak disiksa. Engkau selamat dari apa? Siksa dari penguasa Khalifah Ma'mun waktu itu, pemerintah waktu itu. Tapi Ahmad mengatakan tidak. Bukankah kamu lihat di sekitar sana istana, ya di istana dekat kerajaan itu manusia berkumpul. Ya, di tangan mereka ada pulpen, ada tinta, ada apa namanya? Ya, pulpen, pena. Kemudian mereka memegang apa? Kertas. Siap menunggu dari ucapan saya. Kalau saya mengucapkan makhluk, Al-Quran makhluk, apa yang akan mereka tulis? Pasti akan mereka tulis Al-Quran adalah makhluk. Kata Imam Ahmad kan begitu nanti. Dan saya nggak mau. Saya akan mempertahankan akidah Ahlussunnah itu walau saya harus berkorban. Ya, mengorbankan nyawa maupun jiwa. Begitulah ya kondisi Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad dijuluki Al-Imam Mubajjal. Imam yang pembela sunnah Nabi, gigih membela sunnah SAW. Begitulah. Bahkan setelah keluar beliau dari penjara, dibebaskan karena waktu itu kan digantikan pergantian apa? Biasakan di zaman itu kan sistem kerajaan. Jadi adiknya, ya anak-anaknya itu yang menggantikan ya. Anaknya sudah mulai mengenal apa akidah Ahlussunnah. Kemudian melihat kondisi Muhammad kasihan lah gitu ya. Akhirnya dibebaskan. Waktu Imam Ahmad yang diceritakan oleh salah seorang anaknya, Abdullah bin Ahmad mengatakan, dulu ayahku itu sholat sunnah dalam sehari itu mampu melaksanakan sholat sunnah 300 rakaat. Itu di luar sholat wajib lah ya, 300 rakaat. Nah setelah beliau terkena fitnah dan beliau dipenjara, dicambuk, disiksa, setelah pulang dari penjara itu beliau mampu hanya separuhnya, 150 rakaat. Itu sholat sunnah di luar sholat wajib. Bayangkan itu Imam Ahmad. Karena orang ahlul hadis itu mereka orang-orang yang paling terdepan mengamalkan sunnah.
Jadi mereka Masya Allah ya perjuangannya itu di zaman Muhammad. Jadi orang kalau nggak nurut sama pemerintah, lihat. Nah kita sekarang masih mending ya, nggak ada pemerintah kita sekejam itu. Dulu taruhannya mati ya. Kalau menentang gitu lebarannya, bukan sama disiksa seperti itu. Walau masalah agama ya. Itu kondisinya. Makanya kita nggak usah kalau kita dapat ujian itu berat kalau kita lihat kisah-kisah para ulama itu. Untuk membela agama Allah itu mereka harus berkorban untuk harta dan jiwa mereka. Taib. Jadi inilah Al-Quran adalah kalamullah, ini dia bukan makhluk. Karena jelas ketika Allah dalam sebuah ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Benar-benar dengan ada suaranya. Berbicara dengan suara. Ya, maka Nabi Musa itu termasuk punya mukjizat apa? Kalimullah. Nabi yang Allah ajak bicara. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Itu mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Allah berbicara kepadanya. Wa annaha munazzalatun la makhluqatun. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan, Allah turunkan kepada nabinya, ya, diturunkan la makhluqatun, bukan makhluk. Ingat ya, Quran adalah bukan makhluk. Wa anna Allah anzala kulli rasulin kitaban. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, di setiap rasul itu kitab. Ya, setiap rasul diberikan pedoman kitab untuk membimbing umatnya. Anda tahu nggak apa alasan orang-orang Mu'tazilah mengatakan Quran itu kalau seandainya Quran Allah itu bisa bicara, Allah itu punya sifat kalam berbicara, berarti kata mereka mengharuskan Allah itu berarti punya lisan, punya lidah, punya gigi gitu ya. Apa gitu mereka syubhatnya? Selalu mengkiaskan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Loh, berarti kalau Allah itu punya sifat kalam bicara, berarti Allah itu kayak kita dong. Punya lisan ya, lidah, punya bibir, punya mulut gitu ya. Nah, ini nggak batil seperti itu. Nggak bisa disamakan seperti itu. Nggak setiap sesuatu yang bisa berbicara itu punya lidah, punya lisan. Antum kita tahu kan dalam sebuah ayat surat Yasin ya. Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup kunci mulut-mulut mereka. Jadi kunci nanti manusia itu. Yang berbicara apa? Tangannya. Tangan bisa bicara. Tangan nanti Allah jadikan dia bisa bicara. Allah maha mampu. Apakah tangan itu punya lidah? Enggak. Punya gigi? Punya apa? Dua bibir? Enggak kan? Allah mampu menjadikan tangan itu berbicara. Tangan yang berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum, kaki menjadi saksi yang kita langkahkan kemana ini? Untuk siapa? Untuk ketaatan. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan. Itu mulut dikunci, dia nggak bisa bersilat lidah lagi, nggak bisa berbohong lagi. Karena yang berbicara tangan kita nanti. Allah jadikan mampu untuk menjadikan tangan itu bisa berbicara. Nah, ini bantahannya. Nggak semua yang berbicara itu kemudian harus punya mulut, punya bibir, punya lisan. Enggak. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya kan? Bahkan nanti kulit gitu, bisa bicara nanti. Ya, ayat surat itu loh, surat Asyura kalau nggak salah ya. Itu nanti kulit itu bisa berbicara, bisa berbicara kulit kita ini. Masya Allah itu. Ya, jadi itulah konyolnya orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ya nggak sama. Orang khalik itu maha mampu. Ala kulli syai'in qadir ya. Nggak bisa samakan dengan makhluk. Terus wa nu'minu biha, dan kita mengimaninya. Bima akhbarana Allah min asma'iha, kita wajib mengimaninya dengan apa yang Allah kabarkan kepada kita dari nama-nama kitab tersebut. Ya tadi kan Taurat, Zabur, Injil,
Al-Quran ya. Kemudian Suhufi Ibrahim wa Musa itu dalam surat apa? Al-A'la ya. Kita baca itu. Wa akhbariha, dan berita-beritanya wajib kita imani. Isi berita dalam Al-Quran tentang kisah-kisah para nabi ya, tentang kisah-kisah hari kiamat, kejadian hari kiamat yang akan datang nanti, wajib kita imani. Apapun yang terjadi di situ, berita dari Alkitab atau Al-Quran, wajib kita imani. Wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya wajib kita mengimani dan melaksanakan hukumnya tentang halal haram ya, wajib kita imani dan kita amalkan di situ. Ijmalan, secara global, wa tafsilan, secara terperinci. Jadi yang kita tahu wajib kita imani secara terperinci, yang tidak kita tahu maka kita imani secara global. Malam tunsah, selama belum dihapus, dinasakh. Ya, selama belum dinasakh. Wa nu'minu annal Qur'ana nasikhun li jami'i ma qablahu minal kutub. Ya, dan kita wajib mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah nasakh, menghapus seluruh ya kitab sebelumnya, dari kitab-kitab sebelumnya ya, menghapus. Jadi ajaran-ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya dari kitab Taurat, Zabur, Injil ya, udah dihapus dengan turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an sebuah kitab yang sudah disempurnakan, yang paling sempurna, yang sudah menjadi standar hukum bagi kaum muslimin ya. Sudah nggak boleh lagi kita mencari agama kecuali agama Islam. Kita boleh mencari ajaran kitab kecuali yang ada dalam Al-Qur'an. Sudah, kita mencukupkan itu. Wa ya Taurat wal Injil waz Zabur, yaitu Taurat, Injil, Zabur, Suhufi Ibrahim wa Musa, Suhuf Ibrahim wa Musa. Antum kalau satu yang akan saya sampaikan, kehebatan Al-Qur'an dibanding kitab yang lain. Al-Quran lah, dari abad ke abad, sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, keasliannya, original text kalau kita ya, terjaga sampai sekarang, bisa dibuktikan. Anda mau kemanapun, seluruh dunia, mau ke Eropa, Afrika, kemurnian Al-Quran tidak akan berubah, masih terjaga. Paling kadang terjemahannya ya, maksudnya teks aslinya pasti masih dibawakan. Kemudian dia ada terjemahannya, ya kan? Cuma untuk melihat Injil. Bukannya kita membanding-bandingkan, memang kita buktikan saja. Injil, berani nggak mereka mendatangkan teks original bahasa Ibrani? Kalau para pendeta itu berani menunjukkan teks originalnya bahasa Ibrani, mereka akan sadar tentang kebenaran siapa? Al-Quran dan Rasulullah SAW. Karena kalau membaca di teks Ibraninya itu di situ disebutkan bahwa akan datang seorang Rasul yang terakhir, namanya Ahmad, yang akan membawa ajaran Islam, menghapus seluruh ajaran sebelumnya. Mereka kan sadar nanti, oh ternyata agama itu yang terakhir, yang Rasul yang terakhir, Rasul Nabi Muhammad. Itu disebutkan dalam kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, ada semuanya. Cuma liciknya mereka nggak disebutkan teks originalnya kan, apalagi terjemahannya doang. Kalau Indonesia ya pakai bahasa Indonesia, Melayu pakai bahasa Melayu, Inggris pakai bahasa Inggris. Dan mereka dari tahun ke tahun mengalami apa? Perubahan. Istilahnya dia apa? Direvisi gitu loh. Bayangkan, kitab direvisi itu gimana ceritanya? Buatan siapa terus? Buatan manusia, bukan buatan Al-Quran. Itu luar biasa. Coba nggak, Anda makanya kenapa mereka tuh kok nggak berpikir sejauh itu ya? Beda dengan Al-Quran. Ini ya, bukan kita, ya kita harus bangga dengan Al-Quran. Teks originalnya Masya Allah sampai saat ini masih utuh, nggak mengalami perubahan satu harokat pun atau satu huruf pun. Sama tuh, mau kemana pun pasti sama. Anda mana mendengar ya salah seorang pendeta sampai dia mu'alaf masuk Islam gara-gara ini nih. Dia bandingkan 50 Injil dibawakan dari segala apa bahasa. Karena memang nggak ada original teksnya yang dibawakan ya, karena mereka hanya terjemahan doang. Ya, Injil itu kan, tentu melihat nih, Alkitab Injil itu cuma terjemahan doang. Nah kemudian dia batalkan Al-Quran juga, yang sebanding 50 Al-Quran.
dibuka-buka. Di Injil banyak perubahan. Lafaz ininya kok di bahasa ini beda. Dia dikatakan mungkin di sini dikatakan mungkin yang dilarang dimakan itu babi gitu ya. Di sini ditambahin babi hutan. Kalau babi ternak nggak apa-apa, halal. Kan semakin ini bingung dia. Pokoknya setiap ini yang dia perbandingkan teks-teks ya dari Injil yang dari tahun ke tahun itu loh. Itu banyak perubahan-perubahannya. Ini Al-Qur'an. Ini kitab dari Samawi, dari Allah, apa buatan manusia? Kalau inilah kitab yang Allah turunkan, pasti kan cuma satu. Gak mungkin berubah. Lah ini berubah-ubah. Lafaz-lafaz. Beda-beda. Revisi terus tiap apa? Dari tahun ke tahun. Quran dia lihat. Ketika dia mendapati tentang surat Al-Kahfi. Ya, kata dia gini. Pendeta itu mengatakan, tapi dia sekarang udah muslim ya. Dia masuk Islam. Tentang surat Al-Kahfi, itulah yang 7 orang pemuda itu lah. Yang masuk goa, ya kan? Itu kan ditemani satu anjing lah ya. Ya kan? Wa yaquluna salasatu rabi'um kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum. Kalau ada mengatakan dia 3 orang, yang keempatnya adalah seekor anjingnya. Ada mengatakan dia 4 orang, yang kelima adalah seekor anjingnya. Dia 6 orang, tapi yang ke-7 adalah seekor anjingnya, kan gitu. Pokoknya Allah yang lebih tahu tentang jumlah mereka. Mau 6, mau 7, mau berapa, Allah lebih tahu. Dia bilang gini, pendeta, kalau saya akan buka satu ini kalau yang saya buka di kitab Al-Quran yang lain, seandainya ini berubah lagi menjadi mungkin seekor serigala, bukan anjingnya ya, atau seekor apa ya, mungkin seekor kambing gitu kan, maka saya akan masuk Islam, saya akan menjadi ateis. Karena saya jelas Injil saya udah gak percaya, udah gak benar. Kalau Al-Quran juga seperti ini, berubah, mengalami perubahan lafadznya, teksnya, maka saya akan jadi ateis saja, itu kan jelas, udah nggak usah beragama saja lah, karena gak ada yang benar, dia pikir gitu. Nah, dia buka semua isi 50 Quran dari tahun ke tahun, mungkin dari tahun berapa, 40 berapa gitu kan, teks yang lain dari tahun itu sama, ternyata sama, semuanya anjing, seekor anjing, gak ada berubah menjadi serigala atau mungkin babi hutan atau apa, nggak ada. Karena waktu itu masuk Islam. Makanya coba berani nggak mendatangkan teks aslinya. Tapi pertanyaan selanjutnya, mereka tuh mikir dan mereka nggak mau belajar bahasa Ibraninya ya. Kalau memang itu sebuah kebenaran, saya isi Al-Injil itu sendiri itu hampir semuanya ajaran Islam kan? Semuanya karena dia Isa, utusan Allah kan? Semuanya mengajarkan tauhid, ya kan? Hanya saja mungkin agak berubah sisi syariatnya, tapi intinya tauhid. Bahkan kayak hukum khitan, hukum apa tadi? Haramnya makan babi itu juga sama. Dalam Islam juga masih dijalankan syariat itu ya. Itulah. Itu kalau jika mereka seperti itu. Kita harus berpikir kita itu Al-Quran sama-sama terjaga, Masya Allah. Maka Allah benar mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ya, terjaga sampai saat ini. Bahkan orang-orang kafir Quraisy di zaman itu, di zaman Nabi, ditantang untuk mendatangkan satu surat saja. Coba kamu kan orang-orang Arab, sastra Arab, sastrawan, jago bahasa Arab, bikin satu ayat yang persis dengan Al-Quran. Bisa nggak? Sisi bahasanya, sastranya itu luar biasa Al-Quran. Sekelas orang Arab, Abu Jahal dan yang lain yang jago-jago bahasa, para penyair-penyair itu nggak bisa mendatangkan satu surat saja atau satu ayat saja ya yang menandingi bahasa Al-Quran. Nggak bisa. Lihat teman-teman, dari sisi bahasanya, sastranya itu tinggi sekali Al-Quran itu. Ini menunjukkan bukan buatan manusia, itu kalam ya. Hanya kita baca artinya gitu, bagus itu ya. Lafaz-lafaznya tersusun rapi, kaidah-kaidahnya, nahwu sorofnya itu sungguh luar biasa, dan gak ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran gitu ya. Itulah. Nah, kemudian saya bacakan di sini. Penjelasan yang lain dikatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab-kitab Allah allati anzalallahu ala rasulihi, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya, utusannya, rahmatan bil khalqi, sebagai bentuk kasih sayang. Kenapa dikatakan kasih sayang? Karena isi Al-Quran itu kan sebuah ajaran
membimbing kita jalan kebenaran. Kita bimbing bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan di Al-Quran kita buka. Bagaimana hukum cara membagi warisan, Al-Quran ada dijelaskan secara detail. Ya, tentang hukum halal dan haram di Al-Quran juga ada. Membimbing manusia, ya, agar dia tahu dalam di dunia itu dia punya aturan gitu lah. Mana yang halal dan mana yang haram, yang halal harus dijalankan, ya, yang haram harus dia tinggal. Ini bentuk kasih sayang agar dia selamat di dunia dan di akhirat. Sebagai rahmat kasih sayang kepada khalqi hambanya, ya, makhluk wa hidayatan lahum, sebagai petunjuk untuk mereka. Ya, petunjuk hidayah, ya, agar kita bagaimana mengenal Allah itu bagaimana di Al-Quran disebutkan. Catatan cara beribadah kepada Allah, perintah-perintah apa saja yang Allah perintahkan kepada kita agar kita laksanakan di Al-Quran disebutkan. Ya, petunjuk bagi manusia. Liyasilu biha, agar mereka sampai ila sa'adatihim, agar mereka bisa meraih, ya, dengan kitab-kitab tersebut apa? Ila sa'adatihim, kebahagiaan fid dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Kemudian konsekuensi atau kelaziman iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Apa konsekuensi iman kepada kitab-kitab Allah? Al-imanu bi anna nuzula min indillahi haqqan. Kita wajib mengimani bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu benar, hak dari sisi Allah. Ya, benar dari Allah, bukan buatan manusia, ya. Kita harus imani semua kitab samawi, mau Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, turunnya dari Allah. Itu hak min indillah. Yang kedua, al-imanu bima alimna bi asma'iyya. Kita wajib mengimani dengan nama-nama yang kita ketahui. Ya, kita wajib mengimani nama-nama dari kitab-kitab Allah yang kita ketahui. Tadi Taurat, Zabur, Injil, ya. Itu kita imani. Dari nama tersebut yang tidak kita ketahui, ya, kita imani secara global. Kan mungkin ada nabi-nabi yang lain selain itu, ya, yang juga Allah turunkan apa? Kitab. Nah, kita ya imani saja. Kita imani. Sekalipun kita nggak tahu apa nama kitabnya. Yang kita tahu kan cuma 4 tadi. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Terus al-imanu bi anal Qur'ana nansahu jami'al kutubil lati qablahu. Wajib mengimani yang ketiga bahwa Al-Quran itu menghapus ajaran kitab-kitab sebelumnya. Jadi sudah, kita nggak perlu lagi mengambil ajaran dari kitab selain ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain ajaran Al-Quran. Ya, itu jelas, ya. Kemudian apa pengaruh iman kepada kitab-kitab Allah? Apa pengaruhnya? Yang terakhir nih, ya. Samaratul imanu bil kutub, ya, buah atau pengaruh iman kepada kitab-kitab Allah. Al ilmu bi inayatillahi ta'ala li khalqihi. Buahnya apa? Yang pertama, bahwasannya kita mengetahui, ya, akan perhatiannya Allah kepada makhluknya. Jadi Allah ciptakan kita itu tidak sia-sia. Allah ciptakan kita dibiarkan begitu saja, enggak. Allah ciptakan kita, Allah kasih rezeki kepada kita, Allah turunkan Rasul untuk membimbing kita, dan Allah turunkan Al-Quran, ya kan, untuk menjadi pedoman hidup bagi kita. Masya Allah, bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, perhatiannya Allah kepada hambanya. Diciptakan, dikasih rezeki, diturunkan para Rasul untuk membimbing mereka agar mereka selamat dunia akhirat, gitu, ya. Dikasih pedoman kitab, ya. Di kitab itulah dia mengetahui bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, tentang halal dan haram, ya. Jadi jangan berpikir kayak orang kafir, diciptakan makan tidur main-main mati sudah selesai, ya. Nanti jadi tanah udah nggak ada hari kebangkitan, kok enak sekali, ya. Kita makanya diciptakan itu ada tujuan terbesar, yaitu mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Makanya diturunkan Nabi, para Nabi dan Rasul, ya, diajarkan, dibimbing tata cara beribadah, bagaimana tata cara beribadah yang benar, dikasih tahu ini halal ini haram. Itu buat apa? Kalau untuk kemaslahatan apa? Hamba agar selamat dunia dan akhirat. Masya Allah, ya, itu kasih sayang Allah kepada hambanya. Syukurullahi ala hadihin nikmah. Jadi pengaruhnya apa? Kita semakin bersyukur kepada Allah. Kenapa, Pak? Nikmat ini. Coba kalau nggak ada Al-Quran, kita mengambil ajaran apa? Entah kita beribadah gimana? Ketika diperintahkan sholat, gimana sholat? Kita nggak tahu mana halal dan mana yang haram, ya.
Jadi linglung, nggak jelas hidupnya, nggak punya tujuan, ya. Maka wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, nikmat diturunnya Al-Quran. Kita selama mempelajari isinya, mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari tentang perintah-perintahnya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Bahkan kisah-kisah para nabi terdahulu, ya, itu bagaimana kisah mereka, kisah orang-orang yang diadab oleh Allah, ya, karena kesombongan, karena ingkar kepada para Allah dan Rasulnya. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran tentang apakah kejadian-kejadian hari kiamat, nikmat-nikmat di surga, yang ngerinya azab neraka. Ada semua dalam Al-Quran, ya, supaya kita menjadi orang yang benar-benar taat kepada Allah sehingga selamat dari api neraka. Kemudian yang ketiga, al-ilm bi hikmatillahi fi syar'ihi haitsu syara'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Nah, ini. Jadi kita mengetahui dengan iman kepada kitab-kitab Allah, kita mengetahui hikmah, ya, kebijaksanaan Allah dalam syariatnya. Jadi Allah Maha bijaksana dalam segala syariatnya, di mana Allah mensyariatkan di setiap kaum itu sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ya, kaumnya Nabi Musa orangnya seperti ini, Bani Israel, maka yang pantas bagi mereka ini syariatnya. Gitu kan, ya. Syariat Nabi Isa seperti ini kondisi mereka, maka yang pantas syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Isa begini. Syariat Nabi Muhammad juga demikian. Allah tahu. Makanya ketika Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan bertemu dengan Allah, kemudian datangkan syariat sholat, gitu kan. Yeah. Ketika itu kan waktu pertama kali disyariatkan berapa? 50 rakaat. 50 kali, ya, dalam sehari. Ketika keluar turun ketemu Nabi Musa. Musa bertanya, wahai ya Muhammad, apa yang dikatakan oleh Rabbmu? Dia mensyariatkan kepada umatku untuk sholat 50 kali. Kata Musa, nggak akan mampu umat. Coba balik lagi, nego gitu loh. Yeah. Minta kiri kanan. Kalian balik lagi kan? Nah, dikurangi. Kalau nggak salah dikurangi 20 atau 25 gitu. Dikurangi separuhnya. Balik lagi. Ketemu Nabi Musa ditanya, berapa? Apa yang dikatakan Rabbmu? Dia mensyariatkan salat kepada umatku 20 atau 25 gitu, ya. Kata Nabi Musa, nggak bakal mampu umatmu. Dan gitu kan. Jadi kondisi tahu. Jadi Allah disesuaikan dengan kondisi umatnya kan. Coba minta keringanan kepada Rabbmu. Balik lagi Rasulullah. Sampai yang terakhir 5 kali dalam sehari. Kata Allah, sudah 5 kali, nggak ada lagi nego-nego, berarti gitu kan. Ini udah terakhir gitu. Nah, akhirnya kembali ketemu Nabi Musa, ditanya lagi, apa yang dikatakan oleh Rabbmu? Dia mensyariatkan sholat 5 kali dalam sehari. Nabi Musa mengatakan, nggak akan mampu Rabbmu gitu kan. Coba minta nego lagi. Kata Rasulullah, ini sudah yang terakhir, nggak boleh nego lagi gitu kan. Ya sudah. Akhirnya Rasulullah itulah turun syariat sholat 5 kali dalam sehari. Nah, Allah tahu, udah 5 ini yang bisa mampu lah. Sebenarnya mampu. Umat Nabi Muhammad, ya. Ya 5 aja kan banyak ya. Kayak nggak sholat, ya. Yang bolong-bolong. Nah itu, ya. Jadi Allah tahu bagaimana kondisi umat-umat itu sesuai dengan zamannya. Gitu, ya. Nah, jadi memang di awalnya mungkin kita berat, sholat 5 rakaat sehari. Tapi ketika kita nikmati, kita terbiasa, insya Allah itu sesuatu yang sangat ringan dibanding umat sebelumnya loh. Iya. Nabi Musa itu 50 kali loh, iya kan? 50 rakaat, ya 50 kali dalam sehari. Gimana itu, ya? Berat. Ya. Maka kita termasuk syariat yang paling sempurna. Disempurnakan dengan Al-Quran, di Rasul Muhammad, sudah yang paling ringan lah kita itu. Ya, menyempurnakan syariat sebelumnya. Revisi yang terakhir lah, udah finish. Udah paling sempurna. Mungkin cukup, ya. Demikian yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.